Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yati Oktrina, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, pada mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengolahan Moderate Regression Analysis atau MRA menggunakan stata. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu MRA. Moderate Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Bentuk persamaan MRA adalah Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z tambah B5X2 interaksi Z tambah E, di mana Y adalah variabel dependen, X1 dan X2 adalah variabel independen, Z sebagai variabel moderasi, X1Z adalah variabel interaksi yang pertama, dan X2Z adalah variabel interaksi yang kedua. Kita akan melakukan pengolahan untuk judul penelitian analisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Jadi persamaan MRA-nya dari penelitian itu adalah Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3Z tambah B4X1Z tambah B5X2Z tambah E, di mana Y adalah kualitas lingkungan, ini variabel dependennya. X1 adalah keterbukaan ekonomi, yaitu variabel independen yang pertama. X2 adalah variabel independen yang kedua, yaitu industrialisasi. Z sebagai variabel moderasi, yaitu pembangunan ekonomi. X1Z adalah variabel interaksi yang pertama, X2Z adalah variabel interaksi yang kedua, dan E adalah error term. Bagaimana cara langkah-langkah estimasi MRA? Untuk menguji keberadaan Z dalam moderasi X1 terhadap Y, langkah awal yang dilakukan adalah yang pertama kita lakukan estimasi X1 dan Z terhadap Y. Dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B3Z tambah E. Yang kedua, untuk estimasi X1, Z, dan X1 interaksi Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B3Z tambah B4X1 interaksi Z. Selanjutnya, untuk menguji keberadaan Z, yaitu pembangunan ekonomi, dalam memoderasi X2 terhadap Y. Langkah awal yang dilakukan sama dengan yang X1 terhadap Y tadi, yaitu yang pertama estimasi X2 dan Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B2X2 tambah B4Z tambah E. Yang kedua, kita lakukan estimasi X2, Z, dan X2 interaksi Z terhadap Y dengan persamaan Y sama dengan B0 tambah B2X2 tambah B4Z tambah B6X2 interaksi Z tambah E. Dari hasil uji keberadaan Z tadi, dapat nanti kita dapatkan kesimpulan klasifikasi variabel moderasi, yaitu pada persamaan pertama jika Z terhadap Y-nya tidak signifikan dan X1Z terhadap Y pada persamaan keduanya signifikan, maka kesimpulan klasifikasi variabel Z-nya adalah kuasi moderasi. Jadi nanti di sini akan bisa kita dapatkan salah satu kesimpulan klasifikasi variabel moderasi dari 4 kesimpulan ini, yaitu kuasi moderasi, pure moderasi, prediktor moderasi, dan homologizer moderasi. Baiklah, akan kita lakukan pengolahan menggunakan stata. Kita buka dulu data yang sudah ada dalam Excel. Data ini hanya digunakan untuk contoh pelatihan ini ya. Ya, kita kopikan data yang ada di Excel ini ke dalam stata. Ya, kita buka dulu statanya, stata. Nah, ini adalah tampilan stata. Lalu kita pastekan ke data editor. Data editor ini bisa langsung klik. Dari sini juga kita bisa ambil data editor, data editor edit. Nah, kita pastekan di sini. Kita klik variable name.
Nah, data yang di Excel tadi sudah pindah ke dalam Stata. Selanjutnya, kita akan melakukan uji keberadaan Z tadi untuk memoderasi X1 terhadap Y. Maka kita buka work file yang ini, di bawah ini ada command atau perintah. Jadi kita akan melakukan estimasi X1 dan Z terhadap Y terlebih dahulu untuk persamaan yang pertama. Maka kita bikin perintahnya di sini, regress spasi Y, spasi X1, spasi Z, lalu kita enter. Nah, keluar hasil outputnya, output estimasi X1Z-nya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan estimasi X1Z dan interaksi X1 dan Z terhadap Y. Kita bikin lagi perintah di sini, di command ini, regress spasi Y, spasi X1, spasi Z, spasi X1 interaksi Z. Lalu kita enter. Nah, keluar juga output estimasi yang keduanya seperti ini. Lalu dari hasil output ini dapat kita lihat dulu output estimasi yang pertama, yaitu kita lihat nilai probabilitas dari variabel Z-nya, yaitu 0,865. Nilai ini besar dari 0,05. Artinya bahwa variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu kita lihat output dari estimasi yang kedua untuk variabel X1Z-nya. Kita lihat nilai probabilitas X1Z-nya yaitu sebesar 0,113. Nilai ini juga besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel X1Z tidak signifikan terhadap variabel Y. Karena nilai Z pada persamaan pada estimasi yang pertama tidak signifikan dan nilai X1Z pada persamaan yang kedua juga tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z ini klasifikasinya adalah kriteria homologi ser moderasi. Jadi ini tadi kita dapatkan ya, persamaan pertama Z terhadap Y-nya tidak signifikan, berarti berada di sini. Selanjutnya X1Z terhadap Y pada persamaan kedua juga tidak signifikan, berarti di sini. Nah, berarti kesimpulan untuk klasifikasi variabel moderasinya adalah homologiser moderasi. Selanjutnya kita akan menguji keberadaan Z dalam memoderasi X2 terhadap Y. Langkahnya sama dengan X1 terhadap Y tadi. Kita klik juga perintah di sini, mungkin kita klik aja di sini, kita ganti di sini variabelnya X2, variabel independen yang kedua. Lalu kita enter. Nah, keluar outputnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan estimasi yang kedua untuk variabel independen yang kedua. Kita klik aja variabel independen X1 tadi. X1-nya kita ganti dengan X2. Lalu kita enter. Nah, juga keluar hasil output seperti ini. Kita lihat hasil outputnya dari estimasi yang pertama untuk nilai probabilitas Z-nya, yaitu 0,081. Nilai ini besar dari 0,05. Yang berarti bahwa variabel Z tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita lihat output dari estimasi yang kedua untuk variabel X2Z. Nilai probabilitasnya yaitu 0,002. Nilai ini kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel X2Z berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Karena nilai Z pada estimasi yang pertama kita dapatkan tadi tidak signifikan dan nilai X2Z pada estimasi yang kedua kita dapatkan signifikan, maka klasifikasi untuk variabel moderasinya adalah pure moderasi. Ini kita dapatkan ya tadi untuk variabel independen yang kedua, nilai Z terhadap Y pada persamaan yang pertama tidak signifikan, berarti berada di sini ya. Terus X2Z terhadap Y pada persamaan keduanya signifikan, tapi beradanya di sini. Maka kesimpulan klasifikasi variabel moderasinya dalam memoderasi X2 terhadap Y-nya adalah pure moderasi. Selanjutnya kita akan kita lihat di sini nilai dari koefisien X2Z pada estimasi yang kedua. Nilainya di sini adalah negatif, yang berarti X2Z ini
arah pengaruh X2Z adalah negatif. Artinya bahwa variabel Z memperlemah pengaruh X2 terhadap Y. Nah, data ini dapat kita simpan dengan cara file save as, lalu kita bikin namanya di sini olah data MRA. Kita save. Nah, berarti data ini sudah tersimpan di C user HP dokumen olah data MRA. Demikian saja pengolahan MRA menggunakan Stata. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.